Baiklah Bapak Ibu, selamat siang. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dari SD Xaverius Perdalam ini yang telah menyempatkan dan meluangkan waktunya untuk menghadiri kegiatan presentasi saya terkait program pendidikan guru penggerak. Dan di sini akan saya sampaikan yaitu modul 1.4 dengan judul modulnya adalah budaya positif. Pada modul ini saya yang buat, kemudian itu CGP. Pembelajaran CGP itu adalah calon guru penggerak. Kami ini masuk di angkatan ke-6 Kota Padalarang. Baik Bapak Ibu, pada materi budaya positif di sekolah ini ada penjelasannya bahwasanya budaya positif di sekolah itu adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada siswa. Pengembangan budaya positif di sekolah ditujukan agar siswa dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang sesuai dengan nilai-nilai positif yang diyakini bersama. Nah, maksudnya adalah bahwa nanti di dalam membuat sebuah keyakinan-keyakinan atau kebiasaan-kebiasaan yang positif itu hendaknya semuanya itu diyakini bersama, bukan hanya dibuat oleh guru semata, tetapi mungkin disusun bersama dengan peserta didik atau siswa. Berikutnya adalah materi dalam modul 1.4 tadi, materi budaya positif. Di situ ada hukuman, konsekuensi dan restitusi, keyakinan kelas, kemudian dasar manusia, fungsi kontrol dan segitiga restitusi. Kita masuk ke materi yang pertama Bapak Ibu. Nah, di situ ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Jadi apa saja beda hukuman dan restitusi? Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, ini kalau kita menghukum, ya. Jadi ketika kita menghukum itu, hukuman itu hanya bersifat artinya dari kita. Jadi tiba-tiba kita langsung menghukum kepada saja. Itu tidak ada kesepakatan. Nanti kita lihat pada konsekuensi dan restitusi. Kemudian konsekuensi itu sudah direncanakan, konsekuensi atau sudah disepakati. Jadi ada kesepakatan antara guru dan siswa. Misalnya kita menyepakati apa di dalam kelas itu sebagai konsekuensi apabila nanti siswa itu melakukan sesuatu kesalahan. Itu umumnya dibuat oleh pihak dan murid sudah mengetahui konsekuensi akan pelanggaran. Jadi murid itu sudah tahu. Seandainya saya tidak mengerjakannya, konsekuensi saya misalnya saya berlari mengelilingi lapangan, misalnya seperti itu. Jadi tapi siswa sudah mengetahui. Beda dengan hukuman tadi, kalau kita siswanya belum tahu apa hukuman yang akan dilakukan. Berikutnya adalah restitusi, adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang berbeda. Nah, itu yang diharapkan. Yang diharapkan kita tidak memberikan hukuman atau konsekuensi, tetapi adalah sebuah restitusi di mana menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ini materi yang pertama. Kemudian yang selanjutnya itu adalah keyakinan kelas. Kami juga diajari bagaimana membuat keyakinan kelas. Bapak Ibu, apa itu keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Keyakinan kelas dengan kontrak belajar atau peraturan kelas adalah sama-sama dirancang guru dan murid. Dalam keyakinan kelas tidak ada unsur kalimat negatif atau larangan. Jadi keyakinan kelas bukan peraturan. Keyakinan kelas ini pun dibuat nanti bersama-sama dengan siswa, dan di situ yang dikatakan tidak ada kalimat negatif atau larangan. Contohnya seperti itu, misalnya disiplin waktu. Jadi kita tidak membuat jangan terlambat, tetapi dibuat disiplin waktu. Kemudian menjaga, tidak membuat jangan membuang sampah. Kita menulisnya keyakinan kelas kita adalah menjaga kebersihan, bersikap jujur. Kita tidak menulis jangan mencuri, tetapi yang kita tulis adalah bersikap jujur.
kelas jangan ribut. Jangan ribut itu jadi peraturan kelas kan. Nah, bukan jangan ribut tetapi bagaimana cara pelajaran berlangsung. Materi berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia itu. Yang pertama adalah berhati. Kemudian manusia itu mempunyai kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Inilah semua kebutuhan dasar manusia. Nah, dalam memenuhi kebutuhan itu, manusia menyesuaikan diri dengan prioritas yang ada. Lalu jika gagal memenuhi kebutuhannya, manusia akan berpikir lebih keras dan bergerak untuk berusaha mendapatkannya. Jadi itu yang kita lakukan. Kalau kita sesuatu, biasanya kita akan berpikir lebih keras bagaimana agar sesuatu itu kita dapatkan, karena itu merupakan kebutuhan. Tetapi secara dasarnya kebutuhan manusia itu adalah ini. Berikutnya ada posisi kontrol. Nah, ini yang dipakai ketika kita sedang menghadapi sesuatu yang bermasalah. Ada di posisi kontrol ini. Yang pertama adalah penghukum. Ini yang dipakai. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid-murid lebih dalam lagi. Nah, ini yang sebenarnya dia diperbolehkan. Posisi yang pertama menghukum. Itu contohnya, misalnya gurunya berkata, patuhi aturan saya atau awas. Nah, itu yang kita lakukan. Kamu selesai bersalah. Kalau kita mengatakan itu berarti kita sedang pada posisi penghukum. Selalu pasti kamu yang terbaik selesai. Terus berarti kita berada pada posisi penghukum ini. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu caranya dia. Jadi siswa mengikuti cara saya. Itu seperti itu ya. Yang kemudian dan posisi kontrol yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah hati. Tapi dia dengan posisi itu. Contohnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berjuang begini? Nah, ini berarti kalau kita menegur siswa kita dengan kalimat-kalimat seperti ini, berarti kita posisi kita sedang membuat orang itu merasa bersalah. Nah, pada dampaknya di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang lebih tentang diri mereka. Jadi mereka tidak berarti saya ini buruk sekali kalau gitu. Ini posisi yang kedua. Jadi kita lihat dari posisi mana posisi yang paling baik. Posisi yang ketiga adalah posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Ya, posisi murid bagus. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positifnya hubungan berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dengan murid. Ini posisi teman. Apa yang sering kita katakan kalau kita sedang posisi teman? Ayo bantulah demi bapak ya. Banyak begitu. Ayo ingat, tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu yang bereskan. Jadi kita adalah seperti dengan siswa tadi. Tetapi adalah jika suatu saat guru tersebut tidak membantu, muridnya akan merasa kecewa. Murid akan berpikir, saya pikir bahwa gurunya adalah teman saya. Ini ya, ini dampak negatifnya. Ya. Jadi dampak negatifnya kita bisa dekat dengan siswa menjadi hubungan yang baik. Ini posisi yang empat. Tidak keempat. Terus memantau yang ketiga. Ini yang keempat, posisi pemantau. Ini posisi pemantau itu berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan saksi dan konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Ini pemantau, kita awasi ya. Peraturannya apa? Kita siswa terlambat nih. Kita tanya ke siswa, apa peraturan? Apa yang telah kamu lakukan? Kemudian saksi atau konsekuensinya apa? Karena orang pada posisi pemantau ini sangat mengandalkan perhitungan catatan data sebagai bukti
terakhir dari adalah manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Menurut murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi kita tidak melakukan penghukuman, tetapi kita mengajak murid itu untuk berbuat sesuatu dan muridnya dipersilakan untuk mempertanggungjawabkan. Itu contoh pertanyaannya. Apa yang kita yakin? Karena kita sudah punya keyakinan kelas tadi seperti yang saya contohkan, kita tanya dengan siswa yang kita lakukan. Apa yang selama ini kita yakin? Kemudian apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia untuk memperbaikinya? Jadi kata-katanya itu yang diharapkan. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, kita memilih murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Jadi memposisi kontrol. Yang terakhir, ketika diskusi Bapak Ibu, materi yang dapatkan yang terakhir adalah tentang segitiga distribusi. Dalam segitiga distribusi ini adalah tindakan yang kita ambil ketika kita sedang menghadapi siswa yang sedang ada masalah. Jadi yang pertama itu dari mulai menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Setiap misalnya yang pertama itu menstabilkan identitas dulu. Jadi siswa misalnya kita panggil terus berbuat salah, kita menstabilkan identitas yang pertama. Kita tanyakan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan siswa satu-satunya yang pernah melakukan. Misalnya siswa terlambat, jadi kita melakukannya atau kita tanya siswa, setiap orang pasti pernah terlambat. Bukan pernah terlambat, ini juga pernah terlambat. Itu identitas yang menstabilkan identitas. Kemudian pada validasi tindakan, itu kamu punya alasan mengapa melakukannya. Itu kamu punya alasan mengapa melakukannya. Siswa akan jawab nanti. Saya tidur malaman waktu. Ya. Kemudian yang terakhir di situ menanyakan keyakinan. Ya, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Karena kita punya keyakinan kelas di pertama tadi kita tanyakan dengan siswa kita. Apa yang telah kita sepakati? Terlambat, tepat waktu. Ya. Baik itu Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih. Bergerak ini adalah foto kami dalam pendidikan guru bergerak ini. Salam dan bahagia itu adalah salam yang selalu diberikan pada saat melakukan kegiatan. Diharapkan bergerak, kemudian tergerak dan menggerakkan. Itu Bapak Ibu diseminasi yang saya sampaikan terkait modul 1.4 ini, yaitu budaya positif. Silakan mungkin Bapak Ibu ada yang mau di-sharingkan bersama saya, ada yang mau diberitakan, kami persilakan. Ada. Cukup Bapak Ibu ya. Baik, kalau cukup sekali lagi saya atas nama CGP calon guru bergerak angkatan 6 Kota Pagar ini untuk DSD Sabtu ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua yang telah menghadiri kegiatan diseminasi saya pada kesempatan siang hari ini.